Tapi itu adalah satu hal yang sekedar untuk mengingatkan kita, karena seringkali kita terbuai oleh masa lalu. Kita harus menghargai sejarah, menghormati sejarah, tapi bukan berarti terbuai masa lalu. 0-0 di Olimpiade Melbourne itu sudah 65 tahun. Sekarang waktunya menatap ke depan. Seperti Jepang dan Korea Selatan yang saat ini sudah ada di babak perempat final. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Kali ini kita akan bahas sepak bola Olimpiade Tokyo 2020. Hari ini memasuki babak perempat final. Tapi sebelum itu juga ada pertanyaan yang masuk ke saya. Kapan timnas Indonesia bisa tampil di Olimpiade? Itu pertanyaan mudah tapi jawabannya sangat sulit. Nah, sebelum itu saya juga ingatkan bahwa video ini didukung oleh YouTube channel Tiang Jauh. Jadi silahkan mampir, silahkan cek, silahkan tengok, simak berita-berita menarik sepak bola. Ada banyak flash news, highlight maupun update transfer, termasuk hasil-hasil pertandingan pramusim dari klub-klub kesayangan teman-teman Gocek Bung Toel. Sekali lagi silahkan mampir Tiang Jauh, linknya ada di deskripsi. Oke, kali ini kita mau bicara tentang Olimpiade, preview babak perempat final, tapi sebelum itu saya sekedar mengingatkan, refresh memory bahwa kita pernah tampil di Olimpiade, tepatnya Olimpiade 56 di Melbourne, Australia. Ketika itu memang situasinya tidak lebih rumit, lebih sederhana. Kualifikasinya hanya sekali, jadi ada 12 tim Asia untuk mengambil jatah tiket 6 tim. Jadi langsung drawingnya. Waktu itu Indonesia lawan Cina dan Cinanya mundur karena alasan ada background politik tahun 50-an. Seperti itu kan. Jadi kemudian Indonesia loloslah ke Olimpiade Melbourne 56. Pertandingan babak pertama juga banyak yang mundur, boykot karena situasi politik tahun 50-an mewarnai Olimpiade 56 itu, sehingga kemudian Indonesia sendiri langsung tampil atau bermain di babak perempat final, quarter final. Lawan siapa? Lawan Uni Soviet yang saat itu, di masa itu adalah tim raksasa dunia. Penjaga gawangnya yang terkenal Lev Yashin. Dan materi pemain kita adalah Maulwi Sailan di bawah Mister Gawang. Ada Ramang, penyerang terkenal dari Makassar. Dan juga ada Tan Leong Ho, Kiatsek, dan pemain-pemain lainnya. Nah, apa yang saya sampaikan adalah ini adalah bentuk hormat, respect kita pada sejarah. Kita tidak boleh lupa pada sejarah. Tentu kita menghormati apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu, para senior kita dalam hal sepak bola. Mereka sudah membuat peta sepak bola yang cukup gemilang, tampil di Olimpiade 56 dan bisa menahan imbang Uni Soviet 0-0 di pertandingan pertama. Waktu itu tanggal 29 November 56. Di pertandingan ulangannya 2 hari kemudian sayangnya memang tim kita kalah. Dibobol habis 4-0 oleh Uni Soviet sehingga gagal ke babak berikutnya. Tapi kemudian hasil 0-0 ini menjadi sangat fenomenal, sangat heroik, bahkan selalu dikenang hingga saat ini ketika pertandingan hasil 0-0 lawan Uni Soviet itu usianya sudah 65 tahun. Poin yang saya mau sampaikan adalah kita menghargai sejarah, kita menghargai apa yang sudah diperjuangkan oleh para pendahulu, tapi kita juga tidak boleh hidup di masa lalu. Dalam sepak bola kita harus hidup masa sekarang dan masa yang akan datang. Sejarah adalah bagian yang harus memotivasi kita. Jadi pertanyaannya, kapan Indonesia bisa tampil lagi di Olimpiade? Itu yang paling susah dijawab. Karena jangankan tampil lagi di Olimpiade, untuk menjawab pertanyaan apakah kompetisi Liga 1, Liga 2 dan turunannya Agustus ini mulai kick off bisa dilaksanakan, itu saja susah dijawab. Apalagi soal kapan kira-kira timnas kita tampil ke Olimpiade. Tapi kalau kaum oportunis mungkin bisa jawab seperti ini. Timnas sepak bola kita bisa lagi tampil di Olimpiade kalau
Indonesia jadi tuan rumah Olimpiade. Kan begitu. Kalau jawaban kaum oportunis. Tapi oke, itu adalah satu hal yang sekedar untuk mengingatkan kita. Karena seringkali kita terbuai oleh masa lalu. Kita harus menghargai sejarah, menghormati sejarah. Tapi bukan berarti terbuai masa lalu. 0-0 di Olimpiade Melbourne itu sudah 65 tahun. Sekarang waktunya menatap ke depan. Seperti Jepang dan Korea Selatan yang saat ini sudah ada di babak perempat final. Dan kita berharap salah satu atau bahkan salah dua dari mereka bisa bertemu di partai puncak. Karena kebetulan ini Olimpiade berlangsung di Tokyo 2020. Ini sekedar imajinasi, tapi oke, kita coba preview perempat final. Yang pertama ada Spanyol lawan Pantai Gading. Spanyol favorit karena penampilan mereka yang menurut saya secara permainan oke. Tetapi finishing, jumlah gol, produktivitas gol adalah masalah seperti tim nasional seniornya. Di Euro 2020 timnas senior Luis Enrique juga punya problem, punya hambatan dalam soal produktivitas gol. Di Olimpiade Tokyo 2020 ini pun seperti itu kurang lebih. Spanyol baru bikin 2 gol lewat Mikel Oyarzabal dan juga Merino. Tapi sebaliknya Pantai Gading pun dalam hal produktivitas gol juga sangat rendah. Jadi dalam posisi itu adalah sama-sama. Kalau ditanya siapa peluangnya, mungkin Spanyol lebih unggul sedikit 60-40. Tapi jangan sepelekan Pantai Gading karena dari 22 pemainnya, 2 bermain di liga lokal, domestik, 20 lainnya tersebar di Eropa. Termasuk key playernya seperti Eric Bailly, center back MU, lalu juga Frank Kessie. Ini hot propertinya AC Milan yang sedang diincar oleh banyak klub. Frank Kessie, gelandang yang punya tenaga yang menjadi mesin bagi Pantai Gading. Tapi favorit saya lihat kepada Spanyol. Berikutnya Jepang akan lawan Selandia Baru. Jepang penampilannya mengesankan di penyisihan grup, dan jika dalam posisi terus mereka sangat termotivasi, sangat fokus, saya pikir harusnya Jepang bisa melewati Selandia Baru. Meski Selandia Baru pernah bikin kejutan mengalahkan Korea Selatan. Tapi secara peluang saya juga tetap akan mempresentasikan 60-40 bagi Jepang untuk lolos ke semifinal. Yang artinya Jepang dan Spanyol akan ketemu di semifinal jika skenarionya seperti itu. Berikutnya akan ada Brasil lawan Mesir. Brasil walaupun belum seperti Brasil yang selalu kita pahami, Brasil yang sangat superior, sangat kontrol, permainannya mengesankan, indah, cantik, jogo bonito. Brasil itu nggak kelihatan di era Olimpiade Tokyo 2020 ini. Ini Brasil yang pragmatis, Brasil yang rata-rata, tapi saya pikir tetap secara peluang Brasil akan bisa melampaui atau melewati Mesir dan lolos ke semifinal. Jadi Brasil saya pikir walaupun waktu lawan Pantai Gading agak kesulitan kemarin di pertandingan terakhir, tapi lawan Mesir sepertinya Brasil akan melewati, masih bisa melewati dan sampai semifinal. Lalu kita akan sampai pada partai yang menurut saya sangat alot, sangat sulit untuk diprediksi. Korea Selatan lawan Meksiko. 50-50 secara persentase. Korea Selatan sempat terpleset di partai awal lawan Selandia Baru, tapi kemudian terus memperbaiki penampilannya. Lee Kang-in menjadi bintangnya, sudah 3 gol. Pemain dari Valencia ini, pemain muda terbaik AFC Asia 2019. Dia juga Golden Ball Piala Dunia U20 2019, pemain terbaik Piala Dunia U20 2019. Jadi harapan banyak tertumpu di Lee Kang-in. Kebetulan ini Olimpiade di benua Asia, tapi lawannya Meksiko. Meksiko tidak bisa dianggap remeh. Timnya alot, solid, counter attack-nya bagus. Kalau mereka bisa cepat dapat bola, mereka sangat cepat lagi bisa mengancam gawang lawan. Jadi ini pertandingan yang alot, persentase saya 50-50 antara Korsel dan Meksiko. Jadi kita nantikan bagaimana perempat final dari Olimpiade Tokyo ini. Tapi tadi preview saya, persentase saya, prediksi saya tadi lebih kepada Spanyol, Jepang, Brasil,
dan antara Korsel Meksiko untuk lolos ke semifinal. Jadi itulah cerita saya tentang Olimpiade, sepak bola Olimpiade, baik tentang nostalgia kita di Olimpiade 56 Melbourne, Indonesia, dan entah kapan lagi bisa tampil di Olimpiade, serta perempat final Olimpiade Tokyo 2020. Sekali lagi, jadi solusi dan bukan polusi sepak bola, tetap di Gojek Bung Toel.